Oke. Berkeringat. Oke teman-teman, balik lagi di tim review. Kali ini agak sedikit berbeda mobil yang akan kita review. Ini adalah sebuah mobil legendaris dari Mitsubishi L300 yang terbaru ya, yang udah Euro 4. Ini L300 ini sejarahnya cukup panjang di Indonesia, sudah hampir 40 tahunan ya mengaspal di Indonesia. Dia pertama kali muncul tahun 1979, namun baru masuk di Indonesia 2 tahun kemudian. Dan sampai sekarang masih eksis. Namun untuk generasi awal-awal L300 ini masih menggunakan bahan bakar bensin atau mesinnya masih gasolin ya, 1400 cc. Tentunya tenaganya juga nggak sebesar yang sekarang. Ya, kalau yang ini mesinnya sudah berkode 4N14, diesel common rail, turbo, injeksi dan intercooler teman-teman. Untuk mesinnya sendiri Euro 4, lebih efisien, tenaganya dapat. Dia untuk tenaganya sendiri 99 PS dengan torsi yang cukup besar. Untuk mesin dengan cc 2200 cc ini torsinya 200 Nm di RPM 1000 sampai 3500. Tentunya ketika kita mereview sebuah unit, sekalipun dia sebuah mobil komersil ya, mobil komersil, mobil angkutan, ada penawaran yang menarik yang akan dijelaskan oleh marketing dari, kebetulan kita lagi di atap mobil atap dealer Gatot Subroto. Kita akan sajikan itu semua. Yuk. Si L300 itu adanya bukan di samping kursi, tapi persis ada di sini. Ya kalau teman-teman mungkin baru pertama kali bawa model yang seperti ini, rada menyesuaikan sedikit. Jujur aja, saya juga baru pertama kali nih. Jadi kita mundur ya. Tapi ada sih di sini untuk langkah-langkah transmisinya. Nah, ini mundur. Yuk. Tenaganya nggak main-main. Halo sahabat Mitsubishi, saya dengan Ana dari Dipo Gatot Subroto. Kebetulan di belakang saya ini ada mobil L300. Untuk sahabat Mitsubishi yang lagi ada rencana untuk pembelian merek Mitsubishi, terutama untuk L300, kamu bisa telepon saya dengan Ana di 0812 80 155 166. Di bulan ini kita lagi ada promo. Yang pertama, promonya adalah paket DP murah, cukup bayar 10 juta, angsurannya itu 60 kali angsuran itu 5.875.000. Terus ada lagi paket, itu paket Smart Cash namanya, sama seperti Expander atau Pajero, ada paket Smart Cash atau cash bertahap, dimana bunganya 0, asuransinya free, asuransi 1 tahun untuk total loss only, kemudian administrasinya free. Jadi DP-nya cukup bayar 124.129.000, 11 kali angsuran itu sekitar 7.639.000. Nah, kalau untuk nanya untuk servis, kita ada free service 2 kali, gitu, 1000 km, itu servisnya jasa, sama penggantian oli. Itu untuk kilometer, untuk servis pertama pada bulan pertama ya, jadi 1000 km. Untuk servis yang kedua 3 bulan atau kilometernya 5000, itu ada penggantian ada penggantian oli, sama jasanya juga saya free untuk servis yang kedua. Nah, kamu kalau mau tanya-tanya lagi, seandainya DP-nya mau custom gitu ya, mau DP yang lain, itu boleh-boleh, tinggal telepon, hubungin Ana atau datang ke dealer saya di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 50 sampai dengan 52. Terima kasih.
Nah, sekarang mungkin nggak banyak hal yang akan kita ulas ya. Tentunya teman-teman dari kacamata layar video ini sudah jelas bagaimana penampakan mobil ini. Yang akan kita jelaskan nanti spek-speknya, lalu berapa sih kapasitas bagasinya, dan mampu memuat beban berapa besar di mobil ini. Karena ini adalah salah satu mobil pickup yang memiliki tenaga besar dan kapasitas muatan yang cukup gede. Yuk kita mungkin langsung dari belakang. Nah, ini salah satu pickup yang memiliki muatan yang banyak ya, untuk volume barang yang cukup besar dan beban yang gede. Dia bisa memuat atau bisa mengangkut beban 2,5 sampai 3 ton. Bayangkan, di pickup standarnya kita sebut aja Suzuki Carry, kemudian Daihatsu Grand Max, itu paling di kisaran 1 ton. Ini 2 sampai 3 ton bisa dimuat mobil Mitsubishi L300 ini. Nah, untuk kapasitasnya sendiri, di sini dia untuk kargonya sendiri dengan panjang 2,6 meter, lalu lebarnya 1,6 meter dan memiliki tinggi 31 cm. Bebannya cukup besar. Kenapa bebannya cukup besar dan bisa memuat beban yang lebih banyak dibandingkan yang lainnya? Sasisnya lebih kuat dan tenaganya tadi ya, dia merupakan sebuah diesel dengan cc 2200 cc, torsinya juga gede banget, 200 Nm. Nah, untuk sasisnya, dia ini juga yang membuat dia memiliki kapasitas muatan yang lebih dibandingkan yang lainnya. Dia memiliki suspensi per daun dengan sasis yang kokoh banget. Ini sasisnya masih satu. Biasanya kalau di daerah-daerah untuk menambah muatan dan angkutannya, biasanya sasisnya di double nih. Seperti itu sih yang saya tahu ya teman-teman. Lalu ini juga lebih banyak kita temui kebanyakan sih di daerah-daerah pegunungan ya. Karena daerah-daerah yang nanjak, torsi yang besar itu pas banget. Kalau daerah perkotaan juga oke banget sih, apalagi daerah perkotaan. Ini kayaknya bebannya bisa lebih ringan lagi. Itu teman-teman. Untuk bentukannya seperti ini, kita nggak banyak komentar karena dari dulu L300 bentuknya nggak jauh berbeda, hanya saja ada penyempurnaan. Untuk yang 2023 ini memiliki dimensi yang lebih gede dibandingkan yang sebelumnya. Untuk profil bannya sendiri, dia 185 R14, karena untuk sebuah pickup tidak perlu memiliki ban yang atau pelek macam-macam. Peleknya pun masih sederhana banget, masih pelek kaleng. Tapi ini yang paling kuat di antara pelek-pelek yang lainnya. Kalau mobil teman-teman, umpamanya mobil penumpang, mau dipakein pelek seperti ini, itu lebih kuat lagi, anti benturan. Nah, kali ini kita ke bagian depannya. Bagian depannya memang sedikit banget berubahnya dibandingkan L300 yang sebelum-sebelumnya. Bahkan L300 yang pertama, kedua, generasi ketiga mirip. Jadi ini sebagai kekurangan sekaligus kelebihannya. Kelebihannya mungkin untuk pecinta L300 dengan diesel yang tangguhnya dan legendaris ini, irit banget bahan bakarnya, karena yang saya tahu L300 itu bisa dipakai biosolar. Tapi nggak tahu ya kalau yang Euro 4 ini. Nanti mungkin jangan dulu dah. Kalau Euro 4 kan biasanya punya efisiensi gas buang yang lebih baik. Nah, seperti ini mukanya. Mungkin teman-teman bisa lihat dari kamera. Ini ada lampu headlampnya. Headlampnya ini masih klasik banget, sederhana, simple. Ini kaca ya, kaca sesungguhnya, bukan mika atau plastik biasa. Tentunya untuk bohlamnya atau lampunya masih kuning. Ada lampu sen di sini. Simple, udah seperti itu aja. Ini ada grillnya. Ini kenapa bolong? Karena ini masih baru dan baru
datang ke dealer ini karena jarang banget ya dealer yang menyediakan unit seperti ini. Tapi kalau teman-teman berminat bisa langsung hubungin aja karena bisa dipesan dengan jumlah yang banyak juga nih. Ada harga spesial. Nanti ini bisa ini ditutup lah tentunya. Untuk penempatan mesinnya bukan di depan ya. Kebanyakan pick up memang untuk mesinnya itu ada di bawah jok. Udah mah nggak ada AC-nya ya, mesin di bawah jok, bayangkan. Tapi bukan itu sih intinya. Yang terpenting adalah mobil ini mampu memuat berapa banyak muatan dan mampu bertahan berapa lama, serta durabilitas yang sangat efisien. Ini yang jadi catatan terpenting untuk sebuah pickup. L300 adalah salah satu pickup yang legendaris. Kenapa dia sangat laku? Karena awet. Dieselnya yang masih sederhana dengan mesin yang nggak begitu rumit membuat mobil ini sangat dicintai oleh fansnya atau pecintanya sendiri. Spionnya pun sangat sederhana, nggak ada elektrikal. Kalau teman-teman berharap lebih di mobil yang seperti ini, ya bukan di sini belinya, beli yang lain. Tapi kalau teman-teman mengharapkan muatan yang besar, daya tampung yang banyak, serta kekuatan yang tangguh, ya ini harus dibeli. Harganya 229 juta untuk yang pick up-nya. Nah, kita sekarang ke kabinnya yuk. Bukan hanya tampilan eksterior yang sederhana, simple, kabinnya pun sangat simple dan sederhana. Memang dia salah satu kabin pick up mobil niaga yang cukup besar di kelasnya, tapi sangat sederhana juga. Nah, lihat untuk setirnya tuh, setirnya nggak ada lapisan sama sekali, tapi ini setirnya tipis. Tipis tapi kuat ya teman-teman. Kenapa dia bisa sebesar ini? Karena untuk biasanya kan kalau memuat muatan yang lebih banyak itu setir tuh cenderung berat. Tapi untungnya mobil ini sudah dilengkapi dengan power steering loh. Lebih bisa tidak begitu berat lah, seperti itu teman-teman. Oke, tentunya nggak ada tilt teleskopik nggak ada di setirnya sendiri. Kemudian yang tadi saya sudah coba sedikit, nah ini transmisinya ada di sini. L300 tidak membuang identitasnya sebagai mobil pickup niaga legendaris dari dulu. Memang begini nih bentukan ininya ya, shiftingnya, transmisinya, dan hanya ada manual ya, tidak ada matic untuk L300 sendiri. AC pun belum ada, hanya ada kisi-kisinya aja. Sepertinya bisa dipasang AC karena banyak juga yang sudah memasang AC di L300, dimodifikasi lah gitu ya. Nah, sampai besi-besinya, sasisnya kelihatan jelas tuh ya. Dia juga sudah injeksi ya teman-teman. Kemudian untuk rem tangannya ada di sini nih, rem tangannya. Jika teman-teman untuk rilis bisa diputar gini, tarik gitu. Jadi ngerilisnya nggak lagi mencet-mencet tombol, cukup putar aja, enak. Oke, untuk joknya sudah dilengkapi dengan jok kulit sintetis. Untuk seat beltnya 3 titik, tapi masih manual, dia nggak bisa narik sendiri. Namun untuk keselamatan cukuplah. Belum ada 2 buah SRS airbag, tidak ada. Apalagi joknya, dia untungnya joknya bisa dimaju mundurin. Jadi untuk posisi nyaman mengemudi saya di posisi ini atau di segini ini bisa mundur banget segini. Oke. Apalagi bro? Udah ya, kacanya masih olahraga. Inilah seninya. Yang penting mobil itu harus kuat, awet, muat banyak. Untuk spionnya ya masih simpel, masih seperti ini ya teman-teman. Oke, udah mungkin itu aja. Apa kita coba cek mesin kali ya? Yuk. Nah, ini kebetulan nggak dikunci nih, jadi enak, tinggal ngangkat aja. Nah, ini mesin tangguh L300 2200 cc common rail turbocharge.
Oke, seperti ini bentukannya. Dia aki pun ada di bawah jok ya, semuanya ada di bawah jok. Udah injeksi, udah lebih canggih lah dibandingkan L300 yang sebelumnya. Mungkin itu aja teman-teman. Jika teman-teman berminat atau ada komentar apa gitu tambahan yang belum kita bahas, boleh di komen. Oh iya, satu lagi, untuk multimedianya dia sudah dilengkapi multimedia bawaan pabrik ya. Ini bisa mode USB, tentunya ada radio dan lain sebagainya. Karena di sini ada soundnya juga. Di sini wipernya ada 2 pengaturan, belum intermittent. Ini juga ada fog lamp dan headlampnya. Oke, sennya di bagian sebelah kanan. Wis, itu aja. Terus dukung kami di tim review dengan like dan subscribe, share sebanyak-banyaknya, karena promo di L300 ini sangat menarik. Terima kasih.